guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 23. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Membunuh ribuan pisau, jangan suka menipu orang terlalu banyak. Goyan berteriak keras, tetapi matanya yang besar sedih dan hampir menangis saat ini. Xiaoyan sudah duduk bersila saat ini. Matanya menatap 3 bola cahaya berwarna darah yang melayang di depannya. Dan di depan mata anjing yang marah, dia bergumam. Kamu bisa pergi kapan saja yang kamu mau. Hah? Benarkah? Keluhan mata anjing itu segera menghilang dan digantikan oleh ekspresi kegembiraan yang tidak tersamar. Tapi kamu harus membantuku menyempurnakan ketiga formasi ini terlebih dahulu. Xiaoyan sedikit mengangguk dan melanjutkannya. Mata anjing itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya biru meledak di matanya, dan dia melihat perubahan misterius dalam 3 formasi yang diatur oleh Xiaoyan. Dan perubahan ini juga menyebabkan Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan matanya menyipit. Meskipun mata anjing ini yang menyesuaikan formasi agar lebih sempurna, tetapi pada kenyataannya itu hampir setara dengan struktur dasar yang ditata oleh Xiaoyan yang telah sepenuhnya diatur ulang, dinaikkan lebih dari 1 tingkat. Dan dengan 3 formasi ini, mata anjing hanya membutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk menyempurnakannya. Oke, sudah selesai. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu, kata Goyan dan hendak pergi. Tunggu! Xiaoyan tiba-tiba berkata, bunuh 1000 pisau. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kamu baru saja berjanji padaku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan bertarung denganmu. Mata anjing meraung marah. Kapan kamu akan kembali? Xiaoyan tidak marah, tetapi berkata dengan tenang. Aku tidak yakin. Goyan mendengus dan berkata dengan dingin. Rasanya Xiaoyan benar-benar bertele-tele. Oke, kalau begitu kamu bisa tinggal di dunia nyata Xuan Yin ini untuk selamanya. Xiaoyan juga mendengus dingin. Jangan bilang begitu. Paling lama 50 tahun. Kamu harus menungguku. Tempat hantu ini tidak menyenangkan. Aku harus kembali ke Sensi. Goyan segera meminta maaf dan Xiaoyan mengangguk pelan. Ya, jika kamu tidak kembali dalam 50 tahun, aku tidak akan menunggumu. Xiaoyan bergumam dan mengangguk setuju. Goyan meringkukkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, dasar pelit, aku tidak mau menunggu kalau kamu terlambat. Mata anjing tidak membantah, tetapi mata besar menarik diri dan bersiap untuk pergi lagi. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba menghentikannya lagi. Orang yang membunuh 1000 pisau, apa yang akan kamu lakukan? Dan tidak ada yang bisa menahanku untuk pergi. Apa ibu mertua atau ibu tidak ada habisnya? Goyan menegur dengan marah. Goyan berjalan pergi, namun Xiaoyan menatap mata anjing itu. Meskipun keduanya dianggap sebagai pasangan terakhir dari musuh yang bahagia, mereka sebenarnya akan saling membantu pada saat-saat kritis. Hati-hati! Gumam Xiaoyan. Setelah sedikit jeda, Xiaoyan berkata kepada mata anjing itu dengan serius. Yang terakhir juga memberi sedikit jeda ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan matanya yang besar berubah sedikit merah. Hanya wanita yang menangis. Keluar dari sini atau aku akan menguncimu. Xiaoyan berkata dengan dingin saat melihat ini. Dan kehangatan yang akhirnya muncul seketika dikalahkan. Sentuhan emosi yang akhirnya berkobar di mata anjing itu langsung hancur setelah dimarahi. Sosoknya bergoyang, seolah meleleh menjadi ketiadaan dan menghilang. Kekuatan jiwa Xiaoyan menghilang, tapi dia tidak bisa lagi merasakan aura mata anjing itu. Itu benar-benar bisa pergi dari awal. Namun Xiaoyan merenung. Keberadaan mata anjing juga membuat Xiaoyan tidak begitu kesepian dalam perjalanan panjang kultivasi ini. Meskipun dia tidak pernah pandai berbicara, tetapi apakah itu mata anjing atau Xiaoyan? Dia benar-benar peduli.
hatinya walaupun sering melawan. Kepedulian Xiaoyan untuk Goyan, meskipun dia mengatakannya dengan santai, sebenarnya adalah perhatian untuk mata anjing dari lubuk hatinya. Namun, identitas mata anjing itu sangat misterius. Saya khawatir sejauh ini mata anjing itu tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya, termasuk ekspresi depresi sebelumnya. Berdasarkan pemahaman Xiaoyan tentang mata anjing, 80% diantaranya palsu. Tidak ada keraguan tentang kecepatan mata anjing menebus formasi. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat formasi itu, mata anjing selalu dapat retak. Saya khawatir ini bukan karena pencapaian yang sangat tinggi di formasi, tetapi dalam kekuatan jiwa. Itu telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tingkat yang sangat kuat. Bagaimanapun, keberadaan mata anjing telah memancarkan cahayanya sendiri sejak era ketika Sun Shang dan Xie Xun ada. Dan ketika Sun Shang menyegelnya di matanya, dapat dilihat bahwa Sun Shang sangat mementingkan mata anjing ini. Tapi memang benar, setelah mata anjing itu muncul, itu sangat membantu Xiaoyan dalam berbagai kesulitan. Itu hampir membuat Xiaoyan tidak lagi takut dengan formasi, dan bahkan membantu Xiaoyan untuk berhasil mengatasi banyak krisis. Meskipun mata anjing itu sedikit mengomel, dia masih tidak pernah menyerah pada Xiaoyan. Bahkan sebelum pergi, itu hanya pergi setelah mendapat izin dari Xiaoyan. Tapi kecepatan meninggalkannya di luar dugaan Xiaoyan, dan tampaknya ruang di menara pembantaian tidak memiliki batasan apapun. Dengan kata lain, jika ingin melarikan diri dari Xiaoyan, itu pasti sudah pergi dari awal. Tapi tidak, ada segala macam keengganan di mulutnya, tapi selalu di sisi Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu apa tujuan Goyan, tetapi dari sudut pandang saat ini, pikiran Goyan sangat sederhana. Dia tidak pernah memiliki rencana apapun di depan Xiaoyan. Tepatnya, rencana yang cermat ada di depan Xiaoyan, sama sekali tidak licik. Bahkan terasa konyol dan menggemaskan. Jadi sebenarnya, Xiaoyan juga sangat peduli dengan Goyan di hatinya. Dia sudah lama menganggap Goyan sebagai mitra, dan bahkan setelah Goyan pergi, dia sedikit ada kekhawatiran dalam hatinya. Yuan jika kamu bisa memperhatikannya untukku, aku merasa itu sedikit lebih bodoh daripada kelinci. Aku takut itu berbahaya, kata Xiaoyan perlahan. Dan sosok permaisuri tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan dari udara tipis yang masih memegang kelinci Pingyun. Jahat, gumam kelinci Pingyun. Begitu pertanyaan ini keluar, kelinci Pingyun mengeluarkan raungan bernada rendah yang mengancam di lengan permaisuri, seolah memprotes bahwa Xiaoyan bahkan menyebutnya bodoh. Aku bisa melihat ini, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Benda ini pernah mencoba untuk menghapusnya, tetapi gagal. Jadi orang yang ingin melakukan apapun di dunia nyata Xuan Yin mungkin tidak dilahirkan sebelumnya. Permaisuri berkata perlahan. Dia sepertinya tidak asing dengan mata anjing, yang juga menunjukkan bahwa ketika Sun Shang datang ke sini, mata anjing sudah berada di sisi Sun Shang. Apakah Yuan tahu asalnya? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya bola mata yang kuat, Yuan berkata dengan serius. Xiaoyan hampir menampar dahinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Mendengarkan kata-kata itu, Xi Jun lebih baik daripada mendengarkannya. Xiaoyan terdiam dan matanya segera beralih ke 3 bola darah di depannya. Itu belum terlambat, karena warisan Raja Iblis Tianhe ingin memberikannya kepada Xiaoyan. Apapun yang terjadi, dia menerimanya begitu saja. Xiaoyan melihat salah satu bola cahaya berwarna darah dan lengannya tiba-tiba menonjol keluar, langsung tenggelam ke dalam bola cahaya berwarna darah itu. Dan bola cahaya itu tidak memiliki penghalang, bahkan tidak ada batasan. Lengan Xiaoyan menebus bola cahaya berwarna darah dengan sangat lancar.
hanya untuk melihat bola cahaya berwarna darah berputar dengan gila setelah lengan Xiaoyan menembusnya dan segera meledak dengan keras. Setelah bola cahaya berwarna darah pertama meledak, lengan Xiaoyan aman dan sehat. Pada saat ini, liontin batu giok merah muncul di telapak tangan Xiaoyan, tetapi tampaknya tidak lengkap. Itu hanya setengah dari liontin batu giok.